Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita kembali menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu Bapa, jadilah kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Pada hari ini kami datang kepadamu Bapa dengan semua kerendahan hati kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kau menjamah setiap hati kami, Kau menjamah pribadi lepas pribadi Bapa, agar kami bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam hadirat. Terima kasih Bapak. Ini kami Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan lagu pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, amin. Sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Yes, ini kami Tuhan, haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kau sungguh indah tiada
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin Kau telah bangkit dari kematian dan Kau hidup sampai selama-lamanya Bapa. Itulah Allah yang kami sembah dan kami muliakan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk bersorak-sorai. Haleluya, amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita akan melihat video kesaksian sebentar. Shalom, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Saya diberi kesempatan, tempat dan waktu untuk bersaksi, menyaksikan kasih anugerah Tuhan di dalam hidup keluarga saya. Firman Tuhan mengatakan, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Dan barang siapa yang mengasihi dia. Persoalan hidup pasti kita alami. Persoalan hidup tidak akan pernah berakhir selama kita hidup di dunia ini. Seiring dengan kita hidup di dunia ini, pasti menghadapi berbagai jenis persoalan dan pencobaan. Tetapi ketika saya dihampiri oleh berbagai jenis percobaan, tetap saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku pertolongan Tuhan. Itu yang selalu serukan kepada Tuhan. Di saat saya pernah mengalami pencobaan, yaitu terhadap Bapak Silaban yang pernah sakit Jopname. Dan saya perkatakan dalam hati dan kepada Tuhan, penyakit ini adalah berkat. Berkat akan pengenalan kasih anugerah Tuhan. Dan dalam pencobaan ini, saya semakin teguh dan semakin mau mencari siapakah Tuhan itu dalam hidup saya. Sehingga dari itu, saya semakin rajin yang namanya membaca firman dan rajin berdoa. Karena dikatakan doa Tuhan itu adalah sejauh doa. Itu yang saya imani dalam hidup saya. Dan berbagai jenis pencobaan hari demi hari pasti berganti. Pencobaan yang hari ini mungkin besok ada lagi. Tetapi hatiku dan jiwaku tenang bersama Tuhan. Karena di dalam pencobaan itu untuk menguji saya, apakah saya meninggalkan begitu saja? Atau saya bertanya kepada Tuhan? Dari itu saya belajar. Semua pencobaan yang ku alami tidak melebihi kekuatan dari saya. Itu firman Tuhan mengatakan. Itu saya imani. Sehingga setiap menghadapi pencobaan, jiwaku tenang senantiasa. Dan ada kuat kuasa dari Tuhan Yesus. Sehingga saya berkemenangan. Saudaraku yang terkasih, di dalam kita menghadapi banyak persoalan. Dan kita selalu dihampiri banyak pergumulan. Mari kita tetap berjalan bersama Tuhan. Jangan kita meninggalkan kasih Tuhan. Mari saudara yang terkasih, kita tetap berdoa. Never stop praying, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saksian yang sangat luar biasa yang sangat memberkati kita. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri.
Kita mau memuji Tuhan. Kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan, amin. Dia telah bangkit, dia hidup dan berkuasa. Haleluya.
bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Kita akan mengumpulkan persembahan. Saya mengundang untuk Asar untuk maju ke depan untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami Bapa, agar persembahan kami menyenangkan hati Tuhan dan kami mau memberi dengan yang terbaik Tuhan Yesus. Kau memberkati apapun yang menjadi profesi kami, Tuhan yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyiapkan hati kami Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Buktikan cinta-Mu bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Yang menjadi tempat jawaban, amin. Ya Kau tempatku berharap.
bersama-sama. Kau telah buktikan cintamu padaku, amin. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milik kami Tuhan, hanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu, amin, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Lebih sungguh lagi, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu, amin, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya Kau lebih sungguh lagi. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kasih-Ku tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawab. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya Kau tempatku berharap. Anak sekolah minggu bisa naik ke atas, bisa ikut sekolah minggu. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kasih untuk semua karya-karyamu yang dahsyat luar biasa. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami
Buka hati kami selebar-lebarnya. Supaya firman-Mu Tuhan bertahta di dalam hati kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kadang-kadang kita lucu. Lucunya gini. Iman disertai dengan perbuatan. Kalau iman Anda benar-benar hari ini merayakan Tuhan, harusnya muka Anda juga muka merayakan. Jadi iman disertai perbuatan. Kalau misalnya sekarang kita rayakan gitu kalau beraya. Tapi kan sekarang kita rayakan. Coba, tersinggung gak Tuhan Yesus itu? Dia udah mati untuk kita, menepuk dia pun kita malas. Padahal tangan ini diciptakan untuk bertepuk. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Umur saya 72 tahun. Tapi saya selalu bilang, Tuhan aku mau loncat buat Tuhan. Saya bilang, kemarin saya tidak tidur-tidur. Saya renungkan firman Tuhan. Enggak tidur-tidur sampai pagi. Saya bilang, pasti Tuhan tidak akan saya sakit. Saya bilang. Saya renungkan, ingat lagi. Tuhan saya mau loncat bagi Tuhan. Saya bilang kan, umur saya 72. Siapa di sini umurnya 72? Jadi kalau Tuhan itu, kayak saya pelajari, kalau kita meminta yang dia sukai, itu dia dorong. Saya bilang, Tuhan, aku memang tadi malam gak tidur Tuhan, tapi aku mau loncat bersorak sama Tuhan. Silakan kata Tuhan, loncat saya. Dan saya lihat ke belakang kan. Kalau merayakan namanya itu, masa ada orang merayakan ulang tahun, selamat panjang umur. Selamat panjang. Itu yang mengundang Anda tersinggung. Yang ulang tahun kalau Anda cuma tuh selamat, mata Anda kemana-mana. Gitu. Itu kalau saya yang ulang tahun dibigitin orang, saya tersinggung. Karena saya sudah menyiapkan segalanya, saya sudah mengundangnya, lalu yang datang, selamat ulang tahun kami ucapkan. Itu manusia aja tersinggung. Apalagi Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang maha mulia, maha kuasa, maha kudus, maha agung. Oleh karena itu, kita juga menyambutnya seperti itu. Nah, sekarang mari saya mau melihat bagaimana cara Anda berteriak sama Tuhan, merayakan. Bilang sama Tuhan, haleluya. Coba, jangan ada satu pun yang merengut. Tuhan gak suka lihat muka merengut. Dia sudah mati untuk kita, lalu kita merengut. Aduh, saya akan tanya ya, ada si Rizky sini. Saya selalu bilang, jangan merengut. Saya bilang gitu selalu. Dia kalau jangan merengut, saya bilang gitu. Itu orang yang hatinya gembira, membuat mukanya berseri-seri. Kurang cantik pun kita, kalau kita berseri-seri, pasti banyak yang suka. Dulu banyak kali saya kalahkan di Bandung ini. Coba, bapak saya cuma supir. Kulit saya hitam gelap. Tapi saya dapat, suami saya tamatan Unpad, ganteng lagi, hebat. Karena siapa? Karena Yesus. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Coba bagaimanapun Anda cantiknya, kalau muka Anda berkerut, bagaimanapun tebalnya makeup Anda, kalau muka Anda berkerut, merengut, tidak cantik. Syarat untuk cantik adalah hati yang gembira, membuat muka berseri-seri. Suami Anda juga mukanya berseri-seri, pasti senang. Nggak tahu kalau bapak ini ya. Dia jarang ketawa dia. Kadang-kadang saya kalau bapak-bapak ini lucu. Kalau ketemu di jalan sama istri orang dia, Bu, istrinya sendiri, hah? Supir angkot lihat. Kalau istrinya di sampingnya kan, kiri pak, kata dia. Diam.
Tapi kalau orang lain di sebelahnya, kiri Pak, ya Bu, ya. Itu supir angkot. Saya suka perhatikan. Lucu juga saya rasa. Lihat aja sinetron-sinetron ini ya. Karena dia dibayar, suami orang pun dia hormat sekali, tunduk sekali. Kenapa enggak sama suaminya dia begitu? Coba kalau Pak Tri dibuat ibu itu begitu, bapak ini dibuat ibu ini begini, bapak itu dibuat, pastilah bapak ini semangat cari makan kan. Tapi kalau di rumah pun nanti, lihat pun enggak. Itu firman Tuhan. Jadi jangan terlalu saleh kali kita. Kadang-kadang kita terlalu saleh sehingga diam, barijeng tidur. Sepertinya saleh gitu kan. Sekali manggu dia, oh. Saya pernah punya pengalaman begitu waktu belum bertobat kali waktu anak SMP. Berdoa gitu, sampai kepala saya kejeduk meja. Gitu, aduh malunya bukan main. Saya ingat sampai sekarang. Dikirain orang saya segini gitu ya. Tahu-tahu kepala saya gitu ke sini. Itu kan, aduh, pikir Tuhan. Tuhan itu kan melihat. Kecuali kalau Anda capek, kurang tidur, ya iyalah. Saya tuh kurang tidur. Itu aja bisa saya loncat-loncat gitu. Jadi itulah indahnya bersama Tuhan. Jangan terlalu saleh. Di gereja saking salehnya ngantuk gitu situ. Itu terlalu saleh. Tidur begini sampai amin nanti baru bangun. Itu pengalaman saya. Amin kata. Itu pengalaman saya. Jadi firman Tuhan hari ini yang kita belajar adalah bagaimana hidup ini disenangi Tuhan. Ngapain kita hidup panjang-panjang, umur segian, lalu Tuhan kesebel ngelihat kita. Lihat ketawa kita pun dia sebel. Lihat ini tepuk kita pun sebel. Untungnya Tuhan itu gak sebel-sebel kayak kita gitu ya, sabar ya kan. Panjang sabar, besar kasih setianya. Tapi Tuhan ini, jangan dikira dia gak melihat. Tuhan itu melihat. Ada perbedaan katanya. Orang yang taat sama yang gak ada. Orang yang serius, orang yang main-main, orang yang tepuknya ini, orang yang ini, tahu Tuhan itu. Hasilnya juga beda. Coba ada kan, datang kita, dan itu anak kita pun lihat pun enggak. Tapi ada satu anak kita datang, ibu datang katanya, pasti beda kan. Untungnya dulu semua anak saya, kalau bapaknya pulang dari Jakarta, itu 3-3 hari Jumat, 3-3 ke pintu. Langsung, ayah datang, katanya gitu. Kadang-kadang dimain-mainin. Ada satu, ayah datang, udah lari semua kakaknya semuanya. Teriak Budi, katanya, nggak jadi kan. Teriak Budi, nggak ada bapaknya datang. Nah, itu aja bisa begitu. Apalagi Tuhan. Dia tahu kali siapa di sini yang sungguh-sungguh. Siapa yang asal-asalan. Siapa yang, kalau dulu di tempat saya yang lama, mau ketemu pacarnya, mau ketemu bisnisnya, mau ketemu yang dia ajak ngomong, mau ketemu ada hubungan, itu pun tahu Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar siapa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya belajar dari firman Tuhan yang sudah tadi pun saya sampaikan. Yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 50 ayat 14 dan ayat 23. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Siapa yang mempersembahkan korban syukur? Lawan daripada syukur, bersungut-sungut.
Siapa yang mempersembahkan korban syukur? Orang yang mempersembahkan korban syukur ini tidak hanya senang dia baru bersyukur. Mau rugi pun dia bersyukur. Mau sakit pun dia bersyukur. Mau tidak punya duit juga dia bersyukur. Karena apa? Karena dia punya Tuhan Yesus yang harapannya tidak pernah mengecewakan. Itu orang bersyukur itu tahu. Hari ini enggak laku jualan saya, besok, lusa, ini semua utangku punah. Gitu. Orang bersyukur seperti itu. Bukan kalau hari ini enggak laku langsung bersungut-sungut. Enggak. Janji Tuhan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri, tidak. Jadi di dalam bersyukur itu ada kuasanya. Orang yang bersyukur sama tidak ada bedanya. Saya suka baca-baca orang di dalam Alkitab ini siapa yang bersyukur. Suatu kali Lea melahirkan anaknya Syanu gitu ya. Enggak pernah dia bersyukur. Karena suaminya juga punya istri lagi, Rahel yang dia cintai. Sekali waktu, dia bilang begini di dalam kitab Kejadian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Katanya, lahir Yehuda. Setelah itu dia enggak melahirkan lagi. Yehuda sangat berbeda dengan anak yang lain. Sehingga Tuhan Yesus pun dibilang singa dari Yehuda. Dan bapaknya juga kepada Yehuda dia sangat percaya. Waktu dari Mesir, dari tanah Kanaan ke Mesir, yang disuruh Yehuda. Padahal anaknya besar-besar ada, dia paling bungsu malah di anak Lea. Karena apa? Ibunya waktu melahirkan bersyukur kepada Tuhan. Beda, saya suka lihat orang yang bersyukur sama tidak beda. Saya puji Tuhan dulu waktu ketiga-tiga anak saya lahir, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sakitnya bukan main, syukur Tuhan, terima. Saya jalan di rumah sakit Borromeus. Saya ini juga hemat juga orangnya. Kan belum sampai waktunya melahirkan. Kalau masuk bayar kan, saya nggak punya uang sama Pak Sehat, saya jalan aja. Syukur Tuhan, terima kasih, syukur Tuhan, terima kasih. Sampai perut saya sakitnya bukan main baru saya masuk. Jadi bayarannya nggak banyak kan, nggak berhari-hari. Ada orang 3 hari di situ, saya nggak bersyukur aja di itu di lobinya. Akhirnya ketiga anak kami luar biasa. 3-tiganya saya bersyukur sama Tuhan. Apalagi paling bungsu, saya bersyukur di itu. Malah banyak bidan yang nggak ada lagi yang mengurus ke saya. Datang orang lewat, bidan lewat. Oh ibu belum melahirkan ya? Belum bu. Oh saya tolong aja katanya. Padahal dia bukan tugasnya. Akhirnya saya pun belum makan itu. Sampai lupa itu rumah sakitnya sih saya makan. Lalu saya melahirkan kan. Udah itu. Oh udah bu, udah keluar anaknya. Udah katanya. Padahal saya syukur, terima kasih, syukur saya bilang gitu. Oh udah bu katanya. Bedanya bersyukur dengan tidak. Saya melahirkan gak susah-susah. 3 kali langsung taat sama bidan. Saya gak pernah dokter, bidan. Langsung, oh udah bu katanya. Kelebihan tenaga saya. Padahal belum makan. Itu hebatnya bedanya orang bersyukur. Ada perbedaan orang yang taat dengan tidak. Katanya di Maleakhi. Oleh karena itu, persembahkanlah syukur sebagai korban. Kalau korban yang lain kan, kalau ada korban penebus salah, korban penebus dosa, ini ada kan, ada yang kaya dia lembu, sapi, kalau yang miskin dia domba, yang miskin lagi ayam, burung gitu kan. Tapi bagi kita dikatakan persembahkanlah syukur. Kalau ada masalah kita, apapun pergumulan kita, persembahkan pujian syukur kepada Tuhan. Itu namanya mengenal Tuhan. Syukur Tuhan. Ada juga orang salah, masa dia bilang gini. Masa saya bilang syukur kalau anak saya mati katanya. Bukan anak saya mati itu kita bisa bilang kan.
Terima kasih Tuhan, syukur Tuhan kepadamu. Pasti ada maksudmu luar biasa lewat anak saya. Saya akan menunggu semua. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpilih dalam rencananya. Bagi orang yang mengasihi dia. Dan saya suka bilang gitu, oh Tuhan saya menunggu kebaikanmu, apa yang terjadi sesudah ini. Langsung dia kasih. Begitu anak saya meninggal, kalau ada yang bersaksi, banyak orang yang bertobat. Jadi jangan kita kira kalau ini duit saja. Pikirkanlah perkara di atas katanya, bukan perkara di bumi. Jangan kalau kita begini, oh nanti saya kaya, oh nanti saya begini, oh nanti pacar saya ganteng, oh nanti ini saya cantik, bukan gitu. Pikirkan perkara di atas, bukan di bumi. Kalau di bumi kecil, kalau cuma di bumi. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Kalau Tuhan bilang persembahkanlah korban syukur, silahkan persembahkan. Mana bisa kalau orang susah bersyukur katanya. Kenapa nggak bisa? Kan tinggal mulut kan. Apa sulitnya tinggal mulut. Tapi memang susah juga sih kalau silang. Bersukacitalah senantiasa, bergembiralah, bersorak-sorailah katanya. Mulut ini aja satu jengkal nggak mau buka. Bersorak-sorai katanya. Sukacita. Nah itu lucu kan. Tuhan pun lihatnya lucu. Padahal kita nggak disuruh potong ayam supaya ketawa. Cuman angkat bibir aja 1 senti. Gitu aja kok repot. Kata Pak Gus Dur. Angkat ayam. Apa susahnya? Gitu aja. Cuman gitu, apa susahnya? Tapi manusia keras hati. Apa susahnya kalau datang suami ke rumah tinggal, gimana Pak, rame? Apa susahnya? Cuma gitu. Gimana tadi Pak, banyak penumpang? Rame ya Pak? Apa salah gini aja? Cuman gini aja, nggak usah potong ayam baru ini, enggak. Tapi itulah manusia. Buka mulut segini aja susah. Boro-boro mati martir kan. Kalau suruh tersenyum aja susah, apalagi mati martir. Iya kan? Kadang-kadang kita terlalu serius gitu ya, terlalu saleh. Jadi saleh semua gini kan. Cenderung baut mukanya saking salehnya. Baut gitu. Saya juga dulu saya sering katakan, Tuhan ngomong, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan hal-hal kecil juga, dia ajar saya. Dia bilang gini, kamu kan mau orang senang katanya, mau Tuhan. Lihat aja orang Sunda katanya kan. Ketemu sama dia kan pasti senyum kan dia katanya. Kita orang Medan coba. Susahnya bukan main suruh senyum. Enggak tahu entah apa di bibir. Dia bilang gitu, belajar sama orang Sunda ini katanya. Makanya kalau ada acara-acara besar selalu di Jawa Barat, kenapa enggak di Medan? Karena di Medan orangnya baut. Di sini kan konferensi Asia Afrika di Bandung. Hal-hal yang besar-besar di Bandung. Tukang bodor yang luar biasa dari Bandung. Jadi yang dapat duit dari Bandung banyak kan? Itu makanya saya belajar. Iya ya saya pikir. Langsung saya saya cari cermin besar. Saya cari senyum saya mana yang paling manis. Belum. Ya. Dan saya tarik kesimpulan, ini yang paling manis. Halo, apa kabar? Senang nggak Bapak? Bapak ini, Pak Sibarani, kalau saya senyum, senang nggak Pak? Senang kan? Nah, apa yang kamu sukai, buatlah kepada orang. Kalau Bapak suka senyum sama saya senyumin, Bapak senyumin lagi orang lain. Iya kan? Itu hal kecil. Ini kadang-kadang kita terlalu rohani, sepertinya hidupnya gitu, padahal senyum aja susah. Padahal Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katanya di kitab Filipi. Sekali lagi katanya. Karena apa itu? Karena kita susah sukacita.
Hanya sekali lagi katanya. Terpaksa diundang sekali lagi. Kalau nggak bersuka cita senantiasa katanya, senyum aja. Nggak usah bilang sekali lagi. Itu karena sulitnya baru dibilang sekali lagi. Itu khususnya orang Medan, sekali lagi. Saya pernah ketawa. Saya suka gitu, saya suka iseng. Lalu iseng kan, dia gini, lagunya gini. Pasti ngerti lah artinya kan, gini, lagunya gini. Senang meriah ukur tak kepe, tahu kan? Senang sekali, gembira sekali hati kita. Kan itu artinya. Dia nyanyinya gini. Senang meriah ukur tak kepe, adi masap krina dosa Saya ketawa. Senang, isinya senang, sukacita, dia nangis. Ya aduh. Saya aja gitu, apalagi Tuhan kan aneh dia. Apa ini? Lagunya senang. Saya itu. Jadi jangan terlalu rohani, jangan terlalu saleh. Itu kan apa lagu sukacita? Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Cocok enggak? Harusnya sukacitaku penuh, kan gitu. Kucing aja takut kalau kalian merengut, kucing. Ada tetangga saya dulu ya di depan rumah, Nyai namanya. Nggak pernah ketawa, baut aja. Lalu saya bilang, Nyai, kamu jangan gitu ya. Kamu baut begitu, kucing pun takut, saya bilang kan. Akhirnya dia mulai senyum kan. Akhirnya tahu, diceraikan suaminya. Nggak pernah ketawa. Kawin berapa lama, ceraikan suaminya. Ada juga saudara saya begitu. Baut, datang calon mertuanya juga baut. Diputusin sama pacarnya. Ini anak-anak gadis ini jangan suka baut. Diputusin sama pacarnya. Untungnya sesudah dia bertobat, kawin, nggak lagi gitu, berubah dia. Jadi kalau kita mengucap syukur, itu kelihatan. Dari muka kita itu kelihatan. Kalau kita mengucap syukur. Tuhan itu nggak bisa dibohongin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Katanya. Kalau kita lihat baca kitab-kitab tulisan Rasul Paulus, semua dia bilang aku mengucap syukur. Melihat persekutuanmu satu dengan yang lain. Aku mengucap syukur melihat kasihmu. Aku mengucap syukur. Jadi banyak kali hal yang bisa kita ucap syukur. Saya sering bersyukur, berterima kasih. Karena Mama Nando ini ahli fashion, saya senang melihatnya. Besok bajunya udah begini, besok kayak India. Saya senang, betul. Senang lihatnya. Kenapa kita tidak begitu? Orang senang. Dia kadang-kadang dia nggak tahu lah caranya, di kain di sini selempangkannya ke sini. Tapi saya senang. Saya tertawa, senang betul, bukan saya ini. Daripada kita terus aja begini gitu terus sampai tua kan, mendingan fashionable. Gitu. Nah, jadi sesuatu itu kelihatan. Pohon dilihat dari buahnya. Pohon dilihat dari buahnya, bukan daunnya. Kalau buahnya sukacita, itu pohonnya pasti bagus. Tapi kalau pohonnya baut aja, itu pasti tak berbuah itu. Baut dari pohonnya kan nggak berbuah. Apa Bu? Asam katanya, ada juga berbuah asam katanya. Kalau asam kan dimuntahin orang. Tuhan pun gitu, kalau asam buangnya. Banyak yang manis katanya, ngapain cari asam. Apalagi nggak berbuah. Kita dalam kebangkitan ini harusnya kita bangkit. Berbeda hari ini, besok beda lagi, besok beda lagi. Jadi mari kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hal-hal kecil ucapkan syukur. Ini enggak kan, kalau hujan, kenapa hujan aja, enggak panas. Kalau panas, kenapa panas saja, enggak hujan.
Selalu kita bersungut-sungut atas hari ini. Saya belajar bersyukur. Kemarin itu kan banjir rumah saya seperti di luar, banjirnya di dalam kamar. Lalu saya lihat, oh hujan, taruh ember, tidur saya. Nanti juga berhenti, besok kalau udah berhenti ngepel gitu. Enggak saya pikir-pikirin. Ada saudara saya begitu. Cuci piring enggak nyuci piring, enggak bersih itu tempat cuci piring sampai jam 12 malam dia enggak bisa tidur. Akhirnya stroke, dia meninggal. Iya kan? Masa cuci piring aja enggak cuci piring, enggak tidur dia. Kalau saya mau bocor, taruh ember. Ayo Riz, taruh ember Riz. Tidur kami sama si Rizky. Besok benerin lagi. Naik lagi dia ke atas. Si Rizky naik ke atas. Si Peter naik ke atas, si Rizky naik ke atas, si Yanto naik semua ke atas, saya suruh. Ayo naik semua ke atas. Kemudian kemarin dibenerinnya bocor lagi. Terpaksa saya telepon ke Nala. Nala, kamu ke sini, bocor rumah saya. Saya bilang, iya, terbang dia ke sini. Sekalian lihat saya kan. Lalu dia benerin, nggak bocor lagi rumah saya. Seperti gitu aja hidup ini. Ada masalah, lihat. Nggak bisa ditahanin, doakan, tidur aja. Lalu besok pikirkan lagi kan gimana cara. Jangan pula kita karena kemalasan, jangan. Nggak bisa dari sini, kata mertua saya. Dia bilang gini, kalau nggak bisa dari sini kiri, kanan. Nggak bisa dari kanan, atas. Nggak bisa dari atas, bawah katanya. Makanya anaknya nggak ada yang loyo. Mertua saya. Saya punya pengalaman, mertua saya yang laki sudah stroke. Kemudian umurnya pun sudah 80. Saya datang ke sana. Dan ada sawahnya, diambil orang tanahnya gitu kan. Dia bilang gini, antarkan saya ke bawah katanya. Mertua saya 80, istrinya 76, saya juga sudah berapa. Antarkan saya ke bawah katanya. Aduh Pak, nggak bisa Pak, ini bagaimana itu? Antarkan katanya. Kalau nggak bisa nanti saya sendiri katanya. Terpaksalah saya sama mertua saya naruh dia ke bawah. Ini ada dari sini ke bawah. Kayak tangga kita itu. Akhirnya sudah sampai di bawah. Oh gini aja, kalian takut sama Nandeng Golo katanya. Ada yang ngambil tawa itu, Ibu Golo namanya. Namanya juga lucu kan, Golo. Kemudian udah kan, oh gini aja takut katanya. Udah naik ke atas kan. Begitu naik ke atas ketawa dia. Aduh saya pikir. Lalu saya bilang, ayo pulang naik kita udah katanya. Bayangkan yang mau diangkat itu 80 kilo. Kami berdua, ibu dan menantu. Aduh. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, gitu kami bilang. Naik dia sampai atas. Dalam nama Yesus, syukur Tuhan gitu. Baru dia sampai atas. Yes katanya. Kata mertua saya yang laki. Nah itu. Jadi dia bersyukur, dia bilang kalau nggak bisa dari sini, dari sini. Kalau nggak sini, dari sini. Gitu dia. Hidup itu gitu katanya, berjuang katanya. Nggak bisa dari sini. Jangan nggak apa-apa langsung diem, jangan katanya. Makanya saya salut mertua saya. Dia pun meninggalkan tanah lebar sama anaknya. Karena dia orangnya gitu. Nah, jadi kembali lagi kepada firman Tuhan tadi. Dikatakan di sini tadi, berserulah kepada aku pada waktu kesesakan. Jadi pada waktu kita kesesakan, berserulah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Jangan berseru kepada tetangga. Jangan berseru kepada orang lain. Berseru dulu kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang menyiapkan siapa yang nolong kita. Itu bisa saja. Itu pohon jati saya entah kemana-mana sudah pohonnya. Lalu tiba-tiba ditanya, yang motong jati berapa? 1 juta satu. 3 juta. Datang anak saya, Nala. Dibawanya gergaji ke atas, digergajinya semua turun. Datang sebelah,
Tolong Pak angkatin, kayunya segini. Jadi dalam waktu kesesakan, tidak kemana-mana, ke Tuhan dulu. Kalau ada masalah besar, kecil, ke Tuhan dulu. Kalau ada yang suami yang keras kepala, ke Tuhan dulu. Kalau ada istri yang cerewetnya luar biasa, ke Tuhan dulu. Waktu tidur dia tumpang tangan. Dalam nama Yesus, roh cerewet saya tolak dalam nama Yesus. Besoknya dia bilang, apa Pak? Gitu itu. Kalau ada suami kita keras sekali, suka marah, tidur dia tumpang tangan. Jangan lagi bangun, bangun marah dia kan. Dalam nama Yesus, roh marah, roh yang suka memukul istri, saya tolak dalam nama Yesus. Besok berubah. Jadi nggak susah kan? Jadi bagi suami, istri, anak, nggak susah. Tinggal lakukan aja. Ada majikan juga yang keras kepala, medit lagi dia, doakan saja. Saya dulu punya majikan, meditnya bukan main. Saya kerja 2 tahun. Harusnya bayar gaji saya 3 bulan, dia bayar cuma 2 bulan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, ada saja cara Tuhan memberi lewat siapa saja supaya kebutuhan kita terlaksana. Ada saja cara Tuhan. Bagi anaknya yang sekolah, misalnya nggak punya uang mau bayar sekolah, berdoa sama Tuhan, nanti ada acaranya. Bisa jadi nanti dia bilang gini, bilang aja sama rektornya, 2 bulan lagi baru bisa bayar. Nanti yes kata rektornya. Jadi persembahkanlah korban syukurmu kepada Tuhan. Dalam waktu kesesakan datang kepadanya. Bagaimanapun sesaknya hidup ini, datang kepada Tuhan. Dan yang saya katakan ini bukan biasa-biasa. Saya sudah 72 tahun, ini yang saya praktekkan. Mau cari jodoh anak juga saya serahkan sama Tuhan. Mana ada anak saya pacar-pacaran, gak ada. Saya bilang, Tuhan anak saya sudah umurnya 25 tahun. Dia katanya mau kawin umur 25 Tuhan. Kasih yang terbaik daripadamu Tuhan. Datang Pak Lukas. Langsung dia bilang gini, mama itu ya om ya, Ma saya mau mengawinin anak bapak katanya. Baru datang, dia bilang, saya mau mengawinin anak mama ini Maggie, tolong doakan kami. Langsung saya doakan sama bapak, aneh enggak? Langsung dia sujud, sujud langsung kami gini sama bapak, baru datang. Dari Jakarta. Oh gitu rupanya cara Tuhan. Nah jadi ibu-ibu yang anaknya belum kawin jangan takut. Bagian kita taat kepada firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati. Jadi kalau angkatan orang benar diberkati, mana dikasih Tuhan anak ibu kawin sama orang sembarangan. Mana dikasihnya nanti misalnya menantunya yang sembarangan. No. Tuhan memberikan yang terbaik, yang cocok bagi kita. Itu pengalaman saya. Pengalaman orang lain juga. 2 anak saya kawin, 1 pun tidak ada yang pacaran. Semuanya saya serahkan sama Tuhan. Tuhan yang ngasih, saya bilang itu. Jadi inilah firman Tuhan. Wow, udah lewat. Inilah firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita. Persembahkanlah korban syukur, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan satu lagi yang saya baca tadi yang di dalam kitab ini, di dalam kitab Yunus, tandanya bersyukur itu berkuasa. Ada jawabannya. Dia bilang begini. Dalam kitab Yunus dikatakan, Yunus pasal 2 ayat 9. Dia bilang begini. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu apa yang dijawab Tuhan ayat 10?
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Begitu Yunus bersyukur, langsung ada jalan keluar. Kita pun begitu. Begitu kita bersyukur, langsung Tuhan kasih jalan keluar. Jadi ada, aminnya juga jangan amin. Amin. Nah gitu, amin. Seperti antara ada dan tiada. terasa ada tapi tidak. Nah itu ada perbedaan orang yang takut sama Tuhan dengan tidak. Kata di dalam kitab Maleakhi, ada perbedaan. Ada perbedaan antara orang yang suka bersyukur sama orang yang bersungut-sungut. Ada perbedaan antara suami yang suka bersyukur sama dengan suami yang bersungut-sungut. Ada perbedaan antara istri yang suka bersyukur dengan istri yang suka bersungut-sungut. Besar bedanya. Jadi inilah firman Tuhan yang boleh menjadi pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita. Jadi jalan kita tidak jatuh. Karena ada firman Tuhan yang menerangi kita. Nah, saya berharap firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Tapi langsung dilakukan di rumah. Nah itu nanti kelihatan bedanya. 5 tahun lagi anak ibu jadi apa, 5 tahun lagi cucu ibu jadi apa, kelihatan. Ada perbedaan. Nah untuk terakhir kalinya saya mau bacakan di kitab Maleakhi. Supaya jelas sekali ya. Dikatakan di sini, saya baca. Maleakhi pasal 3. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Jangan biasa-biasa saja. Ada perbedaan. Dulu tidak punya ini, sekarang punya ini. Dulu gini, sekarang gini. Itu ada perbedaan. Kalau ada perbedaan sama kita, Tuhan senang kali. Mana dia suka kalau kita miskin aja. Dia pun susah. Tuhan itu susah, gak suka dia kita miskin. Orang dia mati disalib supaya orang miskin jadi kaya, lalu kita miskin terus. Siapa yang bersalah di situ? Tuhan? Tidak. Kecuali kalau itu pun gak ada yang miskin di hadapan Tuhan, gak ada. Kalau dia hartanya dia berikan semua sama itu, lain soal. Tuhan dan yang tidak. Saya tidak pernah bekerja dari dulu cuma 2 itu. Tidak pernah. Nah sekarang saya bersyukur kepada Tuhan. Semua anak-anak saya berlomba untuk mengasih duit ke saya. Sekarang ini gaji saya dari anak-anak saya 5 juta per bulan. Itu lebih barangkali. Karena listrik saya dia yang bayar, Indovision saya dia yang bayar, web dia yang bayar, beras saya diantarin, semua. Coba, siapa yang bikin? Tuhan. Saya sekarang santai-santai, ini saya ke Medan, yang beli menantu saya. Tiket saya. Nanti ibu pulang bilang lagi ya katanya. Kalau saya keluar negeri, yang bayar anak saya sama menantu saya sekian puluh juta, Pak Lukas sama Pak Nala yang bayar. Nah, jadi jangan takut ikut Tuhan. Itu apa yang dia janjikan, dia genapi. Kalau orang makin tua makin susah kali ya, makin tua pensiunnya juga udah nggak ada. Saya makin tua makin senang. Kenapa nggak jalan-jalan Bu? Kata selalu anak saya. Kenapa nggak jalan-jalan Bu? Biar saya beli tiketnya katanya. Karena dia menghormati orang tua, dia pun diberkati. Nah jadi ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh ikut. Dan akan ada perbedaan. Saya mengalaminya, ada perbedaan. Hidup saya sekarang puji Tuhan.
Saya nggak punya uang apa. Anak saya sama menantu saya yang bayar gaji saya. Dihitung-hitung 5 juta per bulan. Itu. Jadi nggak usah saya, belum lagi apa yang lain-lain. Dia nggak kutip-kutip itu. Itu. Jadi itu maksud Tuhan. Saya menyaksikan ini bukan kesombongan saya. Saya takut kali sombong. Takut kali. Karena orang Tuhan membenci orang yang congkak. Saya pernah mengalami miskin. Nah, itulah firman Tuhan. Persembahkan korban syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kau menyuruh kami memberikan korban syukur kami kepadamu. Dan kau menyatakan bahwa kami datang kalau kami waktu kesesakan. Tuhan saat ini kami datang bersyukur kepadamu atas segala sesuatu yang boleh kami nikmati tiap hari. Atas segala sesuatu, baik suka dan duka, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan waktu kesesakan pun dalam pandemi ini, mungkin ada yang warungnya tidak kurang laku. Mungkin ada uang sekolah anaknya belum dibayar. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami berharap hanya kepadamu. Dan kami berharap kepadamu, tidak pernah kami dikecewakan. Terima kasih Tuhan, kami berespons firman-Mu. Kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, nama yang dahsyat itu kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Berbeda saudara ya, kalau khotbah dengan pengalaman dan khotbah dengan teori beda ya. Kalau saya dengar banyak teori khotbah saya ngantuk, tapi kalau dengar pengalaman, wow, seger, luar biasa. Jadi puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, buat siang hari ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus telah lawat kami lewat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami Bapa, agar dalam kami menjalani hidup ini, kami belajar bersyukur. Sebab pengucapan syukur kami senantiasa mendatangkan berkat bagi kami. Sebab Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya belajar bersyukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Terima kasih banyak Bapa buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Apa yang dialami juga Tuhan, apa yang dialaminya juga Tuhan, suatu pengalaman yang indah dan kami percaya kami pasti mengalaminya Bapa. Sebab kami adalah anak-anak Tuhan. Kami orang yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa negara kami. Berkati Tuhan pemerintahan kami, pemimpin kami Tuhan. Presiden dan wakil presiden kami Tuhan Yesus. Berkati para menteri, berkati TNI Polri Tuhan. Khususnya yang saat ini mereka melaksanakan pendistribusian vaksin. Kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena vaksin segera akan selesai dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami rindu sekali Tuhan, kuasa-Allah bekerja lewat vaksin tersebut sehingga COVID-19 tidak lagi sesuatu yang menakutkan bagi kami Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan telah menolong, Tuhan telah berikan solusi bagi kami lewat vaksin ini Bapa. Vaksin yang terpercaya yang kami yakini Tuhan itulah kuasa darah Yesus yang telah tercurah di atas Kalvari. Itulah yang telah kami rayakan dalam bulan-bulan ini Tuhan Yesus. Baik Jumat Agung, bahkan juga hari kebangkitan, itulah hari Paskah. Ini merupakan jaminan kemenangan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati juga Tuhan gereja kami Bapa. Terus Tuhan berikan pertumbuhan bagi gereja ini. Gereja ini bertumbuh Tuhan, baik secara kualitas, rohani maupun kuantitas. Ada pertambahan jiwa-jiwa baru datang beribadah ke tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih.
Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu Bapa. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati usaha, berkati mata pencarian mereka Tuhan Yesus. Mungkin oleh karena COVID yang mereka alami masa-masa yang lalu Tuhan Yesus berdampak kepada perekonomian jemaat kami Tuhan. Kami berdoa berseru dalam nama Yesus. Agar Tuhan buka tingkap langit-Mu Tuhan, curahkan berkat-Mu atas jemaat-Mu Bapa. Berkatilah usaha mereka, berkati pekerjaan, berkati mata pencarian, berkati rumah tangga mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan Yesus. Biarlah berkat Allah senantiasa tercurah melimpah bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami teringat Tuhan buat Bapak Gembala jemaat kami Tuhan yang saat ini berada di Medan Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan beliau juga sedang menyampaikan firman Tuhan. Urapi dan berkati dia Tuhan, pakai dia untuk boleh memberkati banyak orang lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikannya Bapa. Berkati semua usaha, pekerjaan mata pencarian. Berkati Tuhan ibu senior kami Tuhan. Berkati Iting Tuhan yang ada di Medan Bapa. Berkati semua para elders Bapa yang setia melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Di akhir dari ibadah raya kami Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu ya Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat tangan dan bertengadah, dan pulanglah dengan sukacita. Maka berkat besar dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan persekutuan oleh Roh Kudus adalah kiranya menyertai dan memberkati jemaat sekalian mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kita angkat terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Tapi sebelumnya kita akan melihat kegiatan gereja kita selama sepekan. Silakan tim multimedia untuk menampilkannya. Bandung adalah kota yang menarik. Taman-tamannya dibuat dengan cantik. Dan yang pasti gak kalah nyentrik. Kekreativitasan anak mudanya itu sangat unik. Mulai dari kafe dengan berbagai tema, sampai dengan karya tangan yang bernilai seni rupa. Oke deh. Saya punya pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara. Pada hari Selasa sampai Kamis akan diadakan doa terobosan pukul 11 sampai 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang rindu berdoa bersama kami mengundang untuk ikut doa terobosan ini. Kemudian pada hari Jumat diadakan doa puasa pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa dan puasa bersama kami bisa join di doa puasa ini. Karena doa puasa ini dilakukan via Zoom dengan ID 510-828-5206. Sekali lagi 510-828-5206. Itu bukan nomor undian ya. Oke, hari Sabtu kita mengadakan doa pagi pada pukul 8 pagi, kemudian dilanjutkan dengan English service.
Keduanya dilakukan via Zoom dengan ID yang sama. Kemudian, setiap hari Minggu, gereja kita mengadakan 3 kali ibadah. Ibadah yang pertama dilakukan pada pukul 8.30 pagi, ibadah yang kedua dilakukan pada 11 siang, dan yang terakhir adalah ibadah youth yang akan dilaksanakan pada pukul 2 siang. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk hadir beribadah bersama kami tunggu ya kehadiran Bapak Ibu. Sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tetap dalam kondisi yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.